Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Kami dari kelompok 6 di sini kita Heeh, bakal memaparkan materi dari heeh. tentang motivasi. Kita dari kelompok Iya. 6. Betul. Di Betul, sini betul. Ya, ada betul, betul. lima Sekalian anggota, diskusi juga, diskusi. ada 5 anggota kelompok yang terdiri saya sendiri itu Benar. Bang Lukas dan Ferry dari NIM Raka 1020 Andika Surya 123 bidang 175. dengan saya Raka Andika Surya dengan NIM 1020 1230 0155. Lanjut. Saya Ahmad Rafi Syed Fakir dengan NIM 102012 330005. Lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Yes. Saya Debar dengan 10 12 13 01 Ram. Saya Muhammad Lasril Erwin terakhir. Dana dengan NIM 1230413. Oke, jadi di sini kita Sen. bakal ngebahas tentang motivasi nih. Nah, dari motivasi kan nggak bakal terdengar asing juga ya sama dari kita kehidupan juga. Nah, kalau misalkan dari motivasi ini tuh mempunyai arti itu dari kata motif yang berarti alasan atau dorongan untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi yang menurut para ahli juga itu tuh motivasi mendorong seseorang untuk bertindak terus juga berkembang dan juga ngecapain tujuan hidupnya. Ada 2 jenis motivasi utama, tapi nanti itu dijelasinnya. Sebelum kita dijelasin kedua jenis motivasi utama dari kalian guys, ada nggak sih tentang motivasi dari kalian sendiri gitu loh? Boleh dari aspek Eh, mana? kalau dari saya sih ada yang contohnya di yang sekarang kita lagi alami lah, kayak contoh perkuliahan lah. Mungkin kalau misalnya di awal-awal semester tuh mungkin kita masih semangat gitu kan, kayak eh ya lagi panas-panasnya lah kalau misalnya bahasa kita gitu kan. Nah, cuman makin kesini tuh kayak makin setelah berjalannya kuliah, setelah minggu yang menjelang UTS ataupun sudah menjelang UAS tuh pasti ada rasa males lah. Mungkin mungkin dari kita ataupun juga mungkin dari pengaruh teman-teman kita yang eh, ngajak buat eh, ah udahlah nggak usah kelas gitu. Nah, Itu pengaruh yang makanya sangat buruk sekali ya. Wah, buruk sekali ya. iya itu makanya di diri kita tuh harus ditanamkan motivasi tujuan kita ke telkom ataupun perkuliahan tuh tujuan itu untuk belajar gitu kan. Nah, sama kita tuh juga harus ingat bahwa yang nyari duit itu kan orang tua ya. Kita harus memberikan output yang baik lah dengan misalnya nilai bagus, dengan kita rajin. Makanya itu bisa dijadikan salah satu motivasi kita juga gitu. Nah, mungkin kalau dari saya segitu. Betul. Betul. Intinya kita harus ngasih timbal balik gitu ya ke orang tua ya. Iya, Ya betul. betul. Ya, Hmm. Oke, oke, oke. Yang lain ada nggak yang dari aspek yang lain gitu? Kalau di perkuliahan. siapa nih? Mau siapa nih? Kayaknya ibadah. Ibadah dulu aja lah. Oke, oke. Kalau dari ibadah sih ya, ya siapa sih yang nggak jauh dari Tuhan gitu kan? Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita juga apa ibadah itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada ya Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Masya Betul, Tentunya di Allah. bulan betul. Betul. puasa ini gitu kan. Iya, Ya, kayak ada pentingnya godaan dari temen juga iya. kan. Kayak Mm-mm. mokel Apalagi yuk, tuh mokel siapa yuk tuh gitu juga nggak mokel. boleh Nah, sebenarnya. itu dia nggak Iya, boleh itu. diajakin sholat nggak mau gitu. Iya. Alasannya ntar aja Nah, lah salat males. juga Nah, nggak Tapi mau. kalau udah deal-dealan kan nggak apa-apa ya. Iya. Oh, Oh, gitu ini ya. nggak boleh contoh yang ini. kurang Contoh baik. Oh, nggak boleh. ya Dan pokoknya ada pun apa motivasi ya untuk menjalankan ibadah ini atau semangat lah untuk beribadah ini. Itu pentingnya kita rajin ya dalam ibadah ini kayak meningkatkan rasa semangat, iman dan dukungan takwa. ya gitulah iman dan takwa gitu. Dan tentunya kita juga Sholat, akan mendapat sholat. pahala gitu, kayak gitu. Demi Kurang Jalil lebih seperti ini. itu sih kalau di ibadah ya. Oke, 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 oke. Oh, yang dari yang lain ada nggak?
Iya dari Mungkin yang dari lain. ini sih bekerja dan menabung ya. Eh, nah mungkin tuh kayak kita tuh punya keinginan sesuatu keinginan yang mungkin apa ya nggak segan gitu buat minta ke orang tua ataupun ya ini tuh memerlukan biaya yang sangat besar gitu. Nah, makanya dari situ kita bisa ngebentuk gitu motivasi untuk menabung gitu. Terus juga bekerja nanti kan eh, kita bakal ngalamin ya fase dimana kita tuh harus nyari nafkah gitu buat keluarga kecil kita. Nah, itu mungkin bisa dijadiin semangat motivasi buat kita lebih giat, lebih rajin dalam bekerja gitu. Intinya jangan ditelantarin gitu. Oh gitu Ya deh, mungkin asik. Aku dari jadi kalau paham dari lagi. bekerja manapun gitu sih. Gimana? Aku jadi paham gitu. tentang Makasih ya. Iya, sangat contohnya memotivasi. contohnya kayak mau beli motor gitu ya, kita Ini, harus nabung. nah, aku punya contoh. Mungkin kayak kita tuh punya kita keinginan pengen modif motor. Nah, atau enggak ngasih nama motor kayak nama Fortuna gitu kan. Nah, mungkin kita ingin, nah, kan dari keinginan kita itu jadi motivasi supaya Fortuna motor kita tuh jadi cantik, jadi ganteng gitu kan. Intinya ya Oh ya, kayak kayak teman saya tuh lebih namanya segan. Baby SR gitu kan katanya itu. Baby SR. Ya Langsung itu beli juga knalpot gitu. termasuk. Makanya kayak kita tuh keinginan pengen punya knalpot Akralingga gitu kan. Oke. Kalau Mungkin dari cukup dari Laka itu ada ya, nggak? dari itu bekerja dan menabung. Mungkin dari yang lain. Dari Laka ada Kak? Iya Raka Ada belum Rak. tuh. Yaitu apa ya? Olahraga sih. Kayak olahraga tuh Nah, bukan aku pengen gini tentang deh, olahraga tuh coba dicerminkan dalam diri sendiri coba, Ra. Jadi diskusi itu olahraga. lebih enak gitu. Jadi olahraga tuh bukan tentang kayak sekedar tentang mendapatkan tubuh yang kuat, tapi juga sebagai pengembangan diri juga. Jadi Oh, membangun mental yang tangguh setiap kali kau merasa lelah. Terus ai. olahraga Commercial. tuh Audionya nge-lag ya atau gimana? jadi kayak gini deh. eh, Gimana tuh deh? sebagai motivasi Gimana kesehatan tuh? juga sih tubuh akan satu-satunya tempat tinggal yang nggak bisa digantikan gitu loh. Jadi Oh, kita harus merawat gimana ya? Harus menjaga sih, harus sama merawat sama aja. Ya. Iya. waduh, makasih loh Jadi Mas Laka. Jadi aku jadi iya, jadi senang kayak banget buat orang. menjaga Ya. kesehatan tubuhmu dengan olahraga, dengan makanan yang kayak bergizi, berprotein, gitu sih. Soalnya tubuh itu tidak bisa dibeli dua kali gitu. Wah, Makanan jadi aku bergizi jadi harus termotivasi banget itu bergaji. buat olahraga tuh aku termotivasi banget sih. Makasih Jadi ya kayak Mas. olahraga. Makasih ya Mas. Nanti Mungkin langsung nanti bisa olahraga ya. ajarin kita jogging, salto depan, roll belakang, terus apa squat, apalagi ya Raka ya? Bisa ngajarin kali Backflip, ya. backflip, yes, backflip, yes. Backflip bener Paling kayak. aku pengen nambahin guys Pull satu lagi up, pull contoh. up, pull up. Mau nambahin Boleh satu boleh boleh. contoh lagi. Kalau misalkan dari aku sih buat eh, memenuhi sama minat dan bakat kan tadi namanya juga. Jadi itu pasti minat dan bakat tuh yang kayak di mana kita bakat yang dimiliki. Contohnya misalkan dalam bidang olahraga, dalam bidang apa ya, hobi segala macam yang pengen jadi profesional 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 atlet atau kayak di bidang karir kayak gitu guys. Jadi itu tuh buat motivasi untuk ke jenjang lebih serius gitu. Gitu Mungkin aku sih. juga nambahin kayak ya minat dan bakat kayak dalam bidang kreatif gitu mau di Fortuna ya. Itu juga jadi bisa jadi motivasi. Kalau belum Soalnya tahu kan bisa Fortuna nanti aku kalau kirimin di bagus, grup ya teman-teman ya. kalau misalnya bagus kan bisa jadiin kontes, bisa jadi Ah. duit juga, Tapi motivasi yang juga aku itu. tahu Fortuna itu masih merintis jadi belum ada duitnya yang nonton cuma 5. Oh ya, paling udah lah ya, kita cukup cukup lah ya buat Ya, contoh-contoh dari kehidupan Iya. kita ya. iya. Paling kita Soalnya nanti bakalan lanjut kasihan aja. yang editnya nanti Kita kasihan lanjut aja. kelamaan. Ya, Iya. lama. Nah, kita lanjut aja ke jenis-jenis motivasi, boleh banget yang mau jelasin jenis-jenis motivasi. Boleh deh ya. Oke, Oke, oke. langsung aja. Nah,
kalau jenis-jenis motivasi itu ada dua. Nah, yang pertama itu motivasi intrinsik, yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Nah, apa sih? Ngajak gelut dong. Nah, terus apa sih? Bentar, teman-teman. Daripada ngangkat susah ya. Ngangkat susah nih. Ini ngangkat susah nih. Nah, mungkin dari motivasi intrik sendiri itu eh, merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, di mana individu melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan imbalan eksternal. Nah, tapi karena mereka menikmati prosesnya atau mereka merasa bahwa aktivitas itu tuh eh, berarti gitu bagi mereka. Nah, yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, itu tuh merupakan dorongan untuk bertindak yang berasal dari luar diri individu seperti hadiah, pujian, atau pengakuan. Nah, individu melakukan aktivitas bukan karena kepuasan pribadi, tetapi untuk mendapatkan sesuatu sebagai imbalan. Itu. Mungkin itu sih penjelasan dari jenis motivasi. Jangan lupa di foto ya teman-teman ya. Ada yang iseng. Oke, berarti udah cukup lah ya dari jenis-jenis apa motivasi. Kita lanjut aja ke teori motivasi dong, boleh? Oke, dari motivasi siapa tuh? Teori motivasi nih. Teori motivasi itu berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan motivasi manusia. Berikut beberapa teori yang paling berpengaruh. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan. Ya, betul. Teori hierarki kebutuhan Jangan dimasak. Mas, Maslow. Abraham Maslow mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia dapat diorganisir dalam bentuk hierarki mulai dari Ya. kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi. Terus ada teori harapan Fromm. Viktor Fromm berpendapat motivasi tergantung pada harapan individu terhadap hasil dari tindakan mereka. Ada tiga komponen utama dalam teori ini. Terus yang ketiga ada teori dua faktor Herzberg. Friedrich Herzberg membedakan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, faktor motivator, dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan, faktor hygiene. Faktor motivator termasuk pencapaian dan pengakuan, sedangkan faktor hygiene mencakup gaji dan kondisi kerja. Itu sih dari motivasi. Lanjut ke ada hambatan motivasi. Mau Oke, melanjutkan hambatan motivasi, sini silakan. saya akan membacakan terkait hambatan motivasi ya. Di sini hambatan motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hambatan Tapi internal dan yang kedua ada hambatan eksternal. Untuk hambatan internal dibagi menjadi tiga, yaitu ada faktor psikologis. Contohnya ada rendah diri, ketakutan akan kegagalan, ataupun kurang percaya diri. Yang kedua ada kepribadian. Eh, Contohnya adalah sifat yang mudah menyerah, kurang disiplin, dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang ketiga ada kondisi emosional. Contohnya itu ketidakstabilan emosi, punya perasaan tertekan, dan kurangnya motivasi diri. Nah, yang kedua ada hambatan eksternal, terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tiga pengaruh lah. Yang pertama ada pengaruh lingkungan. Lingkungan yang negatif, bullying, dan tersebut dapat menurunkan motivasi. Yang kedua adalah kurang dukungan. Kurangnya dukungan dari keluarga, teman, atau seseorang merasa tidak termotivasi untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir adalah pengaruh ekonomi. Keterbatasan sumber daya finansial dan ketidakstabilan ekonomi itu dapat mengurangi motivasi seseorang. Mungkin itu aja dari hambatan motivasi. berarti udah dijelasin semua ya kalau misalkan dari beberapa motivasi ya. Iya, kita sudah menjelaskan semua faktor-faktor.
Jadi aku juga nih sambil belajar juga tuh berarti motivasi itu nggak sekedar motivasi doang, tapi ada beberapa aspek. Paling segitu aja lah ya kalau misalkan dari Ya, penjelasan kita. Ada yang mau ditambahin? Ya ada yang mau nambahin nggak? mungkin cukup sekian ya. Mungkin cukup Mungkin sekian. cukup Sekian sih ya. sekian dari kelompok 6. 5 apa 6? Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.